Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. CSS adalah suatu bahasa yang bekerja sama dengan dokumen HTML untuk mendefinisikan cara bagaimana suatu isi halaman web ditampilkan atau dipresentasikan. Cara penulisan CSS dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan embedded styles, yaitu dengan cara menuliskan kode CSS pada bagian header atau dokumen HTML. Yang kedua dengan linked style, atau dengan cara menuliskan kode CSS pada file terpisah dan dipanggil melalui tag atau link dokumen HTML. Dan yang ketiga yaitu dengan inline style, yaitu dengan cara menuliskan kode CSS langsung pada tag yang akan diubah atau diatur stylenya. Oke, kita coba. Oke, di sini saya sudah punya folder latihan 8 dengan di dalamnya sudah terdapat file index yang isinya seperti ini. Silahkan videonya pause dulu, kalian ikuti seperti ini. Kita coba yang inline style, itu dengan cara menuliskan kode CSS langsung pada tag yang akan diubah atau diatur stylenya. Kalau kalian sudah selesai mengetik sama seperti ini, jangan lupa disimpan. Coba kita buka di browser terlebih dahulu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk menuliskan style dengan teknik inline CSS, kita hanya memilih tag yang akan kita rubah. Saya misalkan ini yang akan saya rubah adalah tag body. Tinggal kasih saja spasi ya. Lalu tulis style. Seperti ini. Yang akan saya coba rubah adalah background dari tampilan body. Misalkan backgroundnya akan saya rubah dengan warna kuning. Untuk warna bisa digunakan menggunakan bahasa Inggris ya, misalkan blue, red atau green dan sejenisnya. Bisa juga menggunakan gabungan angka RGB color ya, kalau yang sudah paham Photoshop atau editor gambar pasti paham. Kita gunakan yang simple aja, menggunakan warna dalam bahasa Inggris ya. Misalkan saya rubah ke warna kuning, yaitu kuning yellow ya. Seperti ini, jangan lupa simpan. Coba. Nah, warna backgroundnya sudah kuning seperti ini. Yang kedua yang akan saya coba ubah yaitu jenis huruf atau font style dari Cascading Style Sheet ini atau dari tag H2 ini. Sama, tinggal tuliskan style. Yang akan kita rubah yaitu font family. Kita coba rubah ke Arial aja. Jangan lupa titik 2. Jangan lupa simpan, kita coba rubah. Nah, sekarang sudah berubah stylenya atau jenis fontnya menjadi Arial. Itu cara penulisan inline style. Kekurangannya, emang ini agak mudah, tapi kekurangannya jika style yang kita terapkan banyak, ini agak ribet. Agak ribet, jadi tidak bisa digunakan untuk beberapa halaman stylenya. Yang kedua, cara penulisannya yaitu dengan embedded style atau dengan cara menuliskan kode CSS pada bagian header dokumen HTML. Untuk penulisan embedded style, kita pindahkan style CSS-nya di bawah title seperti ini. Bikin dulu tag stylenya seperti ini. Kita letakkan semua CSS di dalam tag style ini. Perlu kalian pahami, kalian harus bisa memahami dulu selektor dan juga yang kedua yaitu deklarasi. Selektor itu
menyebutkan tag mana yang akan kita rubah. Contohnya misalkan tag body yang akan kita rubah, misalkan background, warna backgroundnya. Ini selektornya. Di dalam tag kurung kulawal ini kita sebutkan deklarasinya. Jadi mau gimana kan bagian body ini. Nah, saya ini coba hapus dulu. Di bagian body ini kita akan coba rubah bagian background colornya yang tadi asal menjadi kuning menjadi hijau daun. Berarti background color hijau daun itu green ya. Titik koma, simpan, coba refresh. Nah, sudah menjadi hijau daun. Yang selanjutnya saya akan ubah yaitu bagian H1 ini akan saya rubah menjadi jenis hurufnya Arial ya. H1 ini selektornya. Ini deklarasinya yaitu fontnya kita rubah menjadi Arial, titik koma, dan posisinya kita rubah ke tengah ya. Kalau ke tengah itu center. Coba save. Seperti ini sudah berubah Arial dan pindah ke tengah. Untuk P juga bagian P sama. Untuk merubah bagian P juga sebutkan selektornya yaitu P yang akan kita rubah. Terus deklarasikan mau gimana kan, kita ubah aja tagline-nya. Tagline-nya kita justify ya. Justify kan ini masih berantakan, tidak nyampe. Kalau justify yaitu rata kiri rata kanan. Terus juga font size-nya, ukuran hurufnya ini kecil, kita rubah supaya menjadi lebih gede, misalkan 24px dalam pixel ya ukurannya, dan jangan lupa titik koma. Coba save, refresh. Nah, sudah just rata kiri rata kanan, terus sudah ukurannya lebih gede. Itu untuk embedded style ya, yaitu dengan cara penulisannya di dalam atau di bagian header di bawah title ya, tapi di dalam tag style ini. Terus yang ketiga yaitu cara penulisan CSS, yaitu dengan cara linked style atau dengan menuliskan kode CSS pada file terpisah dan dipanggil melalui tag link dari dokumen HTML. Untuk penulisan dengan cara linked style kita harus terlebih dahulu punya file CSS baru ya. Caranya yaitu dengan bikin file baru, simpan dengan extension file CSS. Namanya bebas, cuman kebanyakan orang menggunakan nama untuk penamaan CSS itu yaitu style.css atau stylesheet.css. Yang penting extension filenya jangan salah .css. Saya di sini menggunakan style.css. Simpan. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian menggunakan Sublime Text, di bagian kanan bawah lihat ininya harus sudah checklist CSS, bukan lagi HTML atau PHP atau yang lainnya, harus CSS. Oke, sekarang kita sudah punya dua file, yaitu file index.html dan style.css. Oke, kita hapus dulu bagian style yang sudah kita bikin yang menggunakan embedded style. Dan jangan lupa pastikan
style.css ini sama dengan nama file yang sudah kita bikin tadi. Simpan. Oke, kita buka file CSS-nya. Peraturannya sama, kita sebutkan selektor mana yang akan kita rubah. Misalkan kita rubah di bagian body, ini kan masih hijau daun ya. Kita rubah ke bagian kuning, misalkan bagian body. Background colornya akan kita rubah ke kuning lagi ya. Yellow, jangan lupa titik koma. Save. Sudah berubah menjadi kuning. Terus tadi yang kedua bagian H1-nya. H1-nya kita rubah jenis fontnya. Font family-nya ke Arial. Kalau kalian boleh coba-coba apa aja lah. Terus text align-nya kita ketengahkan. Terus yang ketiga yaitu yang akan kita rubah yaitu bagian paragrafnya ya, atau P. Jangan lupa sebutkan selektornya V spasi pengkurawal akan teks lainnya kita ketengahkan atau justify. Teks lainnya kita justify supaya rata kiri rata kanan. Terus ukuran fontnya, font size-nya kita rubah supaya lebih gede 24 dalam pixel ya, kayak tadi. Simpan, coba refresh apakah berubah. Ya, sudah berubah seperti tadi. Silakan bereksperimen dengan pengetahuan kalian, masih banyak kode-kode CSS yang kalian tahu digunakan. Misalkan kita akan tambahkan warna untuk stacknya, warna misalkan merah, titik koma. Nah, sudah berubah menjadi merah. Sebetulnya penulisan CSS dari ketiga jenis penulisan itu sama saja, cuman yang linked style ini sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena ketika yang pertama coding CSS-nya atau perubahan terhadap tampilan HTML-nya banyak, otomatis kode CSS-nya akan banyak gitu. Bayangkan jika kode CSS yang sangat banyak sekali digabung dengan bagian HTML, itu sangat ribet sekali. Terus yang kedua, ketika stylenya menggunakan linked seperti ini dengan style khusus, style ini bisa digunakan oleh dua file atau lebih HTML ya. Misalkan di index HTML bisa digunakan. Terus nanti misalkan kita bikin tombol login, bisa digunakan oleh tombol login. Terus bagian lainnya juga bisa menggunakan satu file CSS. Jadi intinya beberapa HTML bisa menggunakan satu file CSS seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan CSS secara singkat. Dan jika kalian ada kendala di pertemuan sebelumnya mengenai yang pertama kok gambarnya tidak tampil, sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang mengenai image. Terus yang kedua kok tampilannya punya saya tampilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kok CSS-nya tidak tampil, bisa disimak di video ini seperti itu. Mungkin hanya segitu untuk pertemuan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.